Kalau ikut kata si Amel, kalau Amel mah mana mau ya ambil video seperti itu ya. Narsis banget gitu ya. Tapi ini demi konten kita melakukan apa saja. Masya Allah ya. Halo sahabat, jumpa lagi di kanal YouTube saya Yuyun Hairunisa Official. Pada video kali ini temanya mendadak penyanyi. Di sini saya ingin bercerita tentang bagaimana proses yang saya jalani selama ini untuk menjadi penyanyi dadakan itu. Ya, alasan saya kenapa saya membuat kanal YouTube ini karena satu ya, saya ini didorong suami terus-menerus untuk menyanyi dan membuat kanal YouTube ini ya. Jadi Bapak itu memang ya luar biasa ya buat saya. Selama ini ya, sebelum kita buat YouTube ini, Bapak itu membelikan saya perlengkapan karaoke. Kemudian tidak hanya di bawah, di lantai 3 juga beliau itu juga bikin. Dan selalu mendorong saya tidak hanya nyanyi di lantai 1, kadang di lantai 3 gitu. Beliau sendiri memang suka menyanyi ya. Cuman beliau merasa saya itu lebih mahir lah begitu. Terus terang ya, saya sendiri sebenarnya merasa biasa-biasa saja. Jadi kalau umpamanya Bapak dorong-dorong saya itu, saya sebenarnya ya agak heran-heran juga. Saya merasa tidak terlalu piawai sekali ya sebenarnya menyanyi itu. Dan saya kan tidak punya ekspektasi menjadi penyanyi yang seperti apa gitu, apalagi dalam usia seperti sekarang ya. Nah, saya sendiri hari-hari kan punya kantor hukum sendiri, jadi saya relatif memang sudah ya ada kesibukan yang rutin gitu ya. Tapi Bapak emang selalu mendorong saya untuk menyanyi ya. Jadi ketika umpamanya ada acara-acara di Jasa Marga atau Pelindo begitu ya, saya itu selalu didorong Bapak untuk nyanyi ke panggung ya. Itu yang buat saya itu kadang-kadang punya gini kan, acara-acara itu selalu mengambil sering itu di malam hari. Jadi saya menemani Bapak, mendampingi Bapak untuk acara-acara itu kan sepulang kerja gitu. Jadi pulang sore lalu saya biasanya mendampingi Bapak di acara-acara malam. Nah itu sering saya sebenarnya, ini kalau mau jujur nih, saya itu sebenarnya sudah capek ya, capek sekali. Tapi saya itu punya prinsip begini ya, kita ini kan harus selalu kompak gitu. Jadi kalau umpamanya Bapak di dalam pekerjaannya, kemudian ada acara-acara di mana Bapak harus hadir dalam acara itu, mengisi acara itu, dan Bapak ingin saya itu ikut memberikan kontribusi. Jadi saya berpikir ya kita harus selalu kompak ya, sehingga selalu searah gitu. Nah ketika soal YouTube ini ya, Bapak itu selalu dorong-dorong saya untuk membuat kanal YouTube ini ya, yang dimana isinya itu adalah kontennya itu saya menyanyi. Saya sebenarnya secara pribadi itu awal-awalnya agak berat ya, karena saya ya seperti yang saya katakan tadi, saya itu tidak punya ekspektasi yang terlalu bagaimana gitu untuk menjadi penyanyi gitu ya. Nah ya itu saya sudah merasa sudah punya kesibukan sendiri. Tapi Bapak itu ya selalu memanggil saya untuk membicarakan
tentang kanal YouTube penyanyi itu. Nah, lalu beliau itu salah satunya menunjukkan kepada saya ada satu kanal YouTube yang selama 11 bulan itu bisa merilis 300 lagu. Dalam hati saya, wow, ya Bapak ini apa yang dia pikirkan gitu dalam hati saya ya. Karena Bapak sendiri kan memang sudah punya kanal sendiri. Lalu saya berpikir begini, ya sahabat ya, yang seperti saya bilang, kita ini kalau dengan pasangan harus selalu satu gelombang ya, satu gelombang, satu arah, jangan satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Dan kita tuh harus bisa saling merasakan gitu ya, apa saja hal-hal yang terkait dengan pilihan-pilihan hidup kita begitu ya, atau pilihan pekerjaan atau apa sajalah begitu. Jadi selama kita satu pasangan itu kalau bisa saling memberikan kontribusi, bisa saling merasakan, berbagi, lebih baik. Dan juga kalau kita tahu apa yang dijalani oleh pasangan kita, kan kita bisa lebih banyak saling bercerita gitu. Nah, ketika Bapak dorong begitu, saya kemudian berpikir gini, wah saya kayaknya harus buat kanal ini ya, supaya kita ini bisa selalu satu gelombang gitu. Jadi saya pikir-pikir udahlah ya, walaupun saya sebenarnya agak keberatan di ceritanya, tapi ya udahlah, saya cari pahala saja gitu ya sahabat ya. Cari pahala saja. Kalau umpamanya saya bisa bikin pasangan kita berbahagia ya, kenapa tidak gitu ya. Dan apabila memang hal-hal yang diminta itu juga sebenarnya masih berkorelasi dengan kemampuan saya, artinya masih masuk akal lah ya. Sebenarnya kan menyanyi itu memang ya memang adalah bagian dari inilah ya, ya saya ada kemampuan lah ya, lumayan di situ gitu. Jadi saya pikir ya udah saya jalanin saja gitu ya. Siapa tahu itu bisa membahagiakan. Kalau umpamanya pasangan kita bahagia, kita kan juga ikut bahagia. Toh kita juga memang cukup mampu lah untuk melakukannya, merealisasikannya. Jadi saya jalani itu dan kemudian membuat kanal YouTube ini. Saya secara pribadi itu berpikir positif saja ya para sahabat ya. Artinya begini, kadang ya orang lain melihat bakat kita ya, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan, benar nggak? Ya jadi mungkin ya kadang-kadang ya yang kuasa itu ya kadang-kadang menggunakan orang lain ya, atau apakah itu pasangan kita atau siapa saja yang kadang menyampaikan kepada kita ya, ini loh yang bagus buat kita lakukan. Jadi saya berpikir ya nggak apa-apa lah, saya pikir kalau memang itu cukup baik ya dan saya bisa jalani ya saya lakukan. Nah akhirnya saya kemudian bikin kanal YouTube ini. Nah kebetulan memang kita ini kan lagi ada pandemi ya, COVID ini. Jadi selama COVID ini kan kemarin kita seperti sleeping beauty ya, kalau menurut istilah saya aja, kayak putri tidur. Jadi kita hanya di rumah saja dan kita banyak mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi juga pertemuan dengan orang secara fisik dan secara dekat gitu ya. Jadi saya melihat ya apa salahnya ya, kita ini biasa sibuk ketat waktu, sekarang agak longgar, kita isi dengan sesuatu yang positif. Jadi secara pribadi saya melihat hal itu juga. Akhirnya ya ini jadilah kanal YouTube ini. Lalu sahabat ya, bagaimana membuat kanal YouTube ini ya? Kalau umpamanya kita jadi penyanyi, ini kita akan harus membuat musik jadi gitu. Saya juga baru tahu itu ya sahabat ya, ternyata musik-musik itu harus dibuat lebih dahulu ya, dan kita harus ambil contoh vokal untuk melihat range
level suara kita itu ada di mana, titik terendah, titik paling atas, umpamanya begitu ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi pertama kali prosesnya itu saya harus pilih lagu, sahabat ya. Lagu-lagunya itu apa saja yang saya suka. Kemudian nanti mereka akan bikinkan musiknya. Lalu nanti saya take vokal di bawah pengarahan tim. Setelah kalau itu sudah jadi, kemudian dibiarkan videonya. Nah sekarang soal tim ya, saya coba shotkan langsung ke tim. Kalau sahabat-sahabat memperhatikan video saya ya, saya lihat video saya ya. Itu kan pertama kali nih saya mau buka ya sahabat ya. Ini kan saya pertama kali itu lagunya itu adalah Aisyah istri Rasulullah ya. Itu 2 bulan yang lalu ya lagu itu. Nah itu pilihan Pak Refli ya. Saya ini cerita ya, ini lagu-lagu ini ya. Jadi mulai dari Aisyah ya, sekali ini saja, takkan berpaling darimu, terus ya kesempurnaan cinta, untuk apa, dan kekasih bayangan. Saya punya tim sendiri ya, itu timnya itu adalah Mahesa dan Baim. Siapa ya Mahesa dan Baim itu? Mahesa itu adalah juara KDI ya rekan-rekan. Jadi kita bikin tim ini juga tidak sembarangan ya. Memang kita punya tim yang cukup mumpuni di bidangnya. Jadi Mahesa itu juara KDI 2015 ya, kalau nggak salah ya. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat di YouTube ya, waktu KDI 2015 pemenangnya itu Mahesa. Suaranya bagus sekali ya, saya salut ya. Mahesa itu memang pantas jadi juara KDI pada waktu itu. Jadi suaranya itu bagus. Saya juga banyak belajar dari Mahesa. Kemudian juga ada Baim ya. Baim itu jago ya di bidang untuk gitar. Nah Baim ini memang dari musisi. Jadi setiap tim itu selalu ada yang musik, ada yang untuk vokal directornya gitu. Tapi ya ini ya sahabat, kita kalau walaupun ada vokal director, kita tidak bisa ya mengajari kita untuk menyanyi yang baik gitu. Mereka nggak punya banyak waktu ya untuk melayani kita sampai ke hal-hal seperti itu. Jadi kita yang harus banyak ya belajar secara otodidak, beradaptasi dengan lagu-lagu yang ingin kita bawakan. Saya pertama kali ya itu paling shock itu dengan mic-nya ya. Itu kan mic-nya mic kondensor. Nah ini ya sahabat, kalau umpamanya kita nyanyi itu kita harus punya nih mic kayak begini nih ya, dan penyaringnya suaranya seperti ini. Nah ini pertama kali ya saya pakai ini, saya kaget ya. Ini peka sekali ternyata. Jadi kalau umpamanya kita tarik suara-suara yang tinggi ya, atau kita menyanyi terlalu tertekan, dia nangkep suara kita itu tertekan dan gak enak sekali dengarnya gitu. Jadi kalau umpamanya saya mau nyanyi dengan nada yang tinggi, saya harus ambil jarak, agak mundur sedikit ya, supaya ini waktu kita take vokal itu suaranya tetap yang dengar itu nggak sakit kupingnya ya gitu. Jadi ada teknik-tekniknya juga. Nah saya kalau soal menghadapi ini saya banyak banyak belajar dari tim-tim kreatif ini yang beritahu, dan kemudian saya juga belajar sendiri juga. Cara belajar sendiri itu bagaimana ya sahabat ya. Jadi kalau setelah take vokal ya kita dengarkan lagi suara kita. Jadi kita nanti tahu suara kita itu merdu atau bikin sakit kuping gitu ya. Nah itu saya merasakan itu. Jadi nah ini untuk menahan ya suara kita, ini alatnya ya. Biasanya kan kalau di tempat-tempat tertentu suka ada bilik gitu. Nah kita bikin ini supaya lebih praktis saja ya, supaya suaranya itu lebih fokus ya. Nah kemudian soal tadi ya lagu-lagu ya. Nah kalau
Mahesa dan Baim itu kan banyak lebih orientasinya lebih ke musik-musik yang lebih sederhana untuk musiknya. Kalau sahabat-sahabat perhatikan ya, waktu saya menyanyikan Aisyah istri Rasulullah, sekali ini saja, kan kelihatan musiknya kan tidak terlalu banyak alat musik ya. Dan kemudian pilihan lagu-lagu ini sebenarnya seperti Aisyah istri Rasulullah, kalau mau jujur ya, walaupun di sini view-nya cukup tinggi, saya sebenarnya merasa tidak terlalu piawai menyanyikan lagu itu loh sahabat ya. Lagu itu pilihan Pak Refly sebenarnya. Saya ini ya nurut saja ya. Kenapa kita nyanyikan Aisyah istri Rasulullah? Karena pada waktu itu lagu ini lagi tren sekali, 2 bulan yang lalu itu. Dan suasana COVID itu kan membuat orang menjadi sendu ya, ingat yang kuasa gitu. Jadi suasananya itu memang mendukung, makanya lagunya ini. Kemudian ada sekali ini saja, itu dari Glenn ya. Itu juga sebenarnya pilihannya Pak Refly ya, karena waktu itu Glenn meninggal dunia ya 2 bulan yang lalu. Nah ini lagu-lagunya itu ya memang banyak sekali yang pilihannya Pak Refly. Tapi kalau takkan berpaling darimu itu kan Rosa, itu pasti pilihan saya. Nah jadi begini ya sahabat, satu hal yang saya pelajari dari menyanyi ya waktu dengan tim Mahesa dan Baim itu adalah menyanyi itu jangan ngotot gitu. Kayak ini beda-beda tim, beda-beda ini ya cara ya. Ya kalau dengan waktu nyanyi dengan Mahesa, kalau sahabat-sahabat perhatikan, saya tuh menyanyinya memang lebih nada-nadanya lebih nada-nada rendah dan banyak slow, sebenarnya agak slow ya, tidak terlalu cepat dan nggak ngebeat gitu ya. Kan seperti dengan menyebut nama Allah begitu ya, beda dari surga 1000 tahun lamanya dari Tulus gitu ya. Untuk apa kasih bayangan, kalau diperhatikan tempo-temponya lambat semua. Nah saya itu mulai agak berubah setelah timnya itu ganti, yaitu Digo dan Budi. Nah kalau sahabat perhatikan ya, Hanya Rindu itu musiknya sudah komplit sekali ya. Jadi semua alat musik. Jadi kalau terdengar saja, nanti kalau dengar saja videonya ya, itu terdengar musiknya ya, itu Hanya Rindu itu sudah Digo. Siapa sih Digo dan Budi itu? Ini nggak main-main ya timnya. Jadi Digo itu adalah tim dari musik Drive gitu, grup band Drive ya. Tahu ya Drive ya, dulu kan Anji ada di Drive gitu. Jadi Digo dan Budi itu sampai saat ini kalau nggak salah ya, jadi masih ya masih di grup band Drive itu. Saya akui mereka memang jago ya membuat musik. Saya termasuk orang yang sangat menyukai musik ya. Terlepas ada suara atau enggak, saya suka sekali dengan musik-musik yang rapi, yang beragam-ragam, itu saya tuh suka ya musik yang kayak Hanya Rindu ya seperti Rindu. Kemudian itu kan agak slow ya, temponya ya lambat gitu. Tapi kalau sahabat perhatikan di waktu saya dengan Digo dan Budi ini lagu-lagunya sudah mulai ngebeat dan nada-nadanya sudah sangat tinggi ya, yaitu antara Anyar Jakarta itu ya. Saya itu pertama kali saya menyanyi dengan nada yang tinggi sekali. Kalau Indonesia Jaya sebenarnya saya merasa itu kurang satu not dinaikkan ya, harusnya lebih tinggi lagi, tapi sudah terlanjur dengan nada itu saya oke lah, saya nggak apa-apa. Nah kemudian ada Mohon Ampun, Pelihara Cinta, ada juga lagu rock seperti Teka-teki gitu ya. Nah dari semua lagu-lagu yang ditangani Digo ini, terus terang ya, paling sedih itu waktu nyanyi Sadis sebenarnya. Ya saya tuh sampai bete ya, bete, galau, nggak jelas, pokoknya habis take vokal besok paginya saya merasa galau dan sedih sekali. Gini loh lagu Sadis itu ya, bagi saya
cara nyanyinya juga sadis ya gitu. Jadi lagunya itu tajam sekali, oh begini. Lama-lama saya pikir lagu ini apa indahnya gitu ya. Saya sedih gitu setelah menyanyikan lagu itu. Tidak mengalir gitu ya. Kayak sebenarnya kayak antara Anyer dan Jakarta itu kan startnya awal, kemudian makin tinggi klimaks gitu. Tapi kalau sadis itu menurut saya begini, sadis banget gitu nyanyinya. Lalu saya itu setelah menyanyikannya itu saya berpikir, kenapa banyak orang suka lagu ini ya? Kok saya itu kalau menyanyikan ini rasanya sengsara banget gitu. Kemudian saya pagi-pagi saya kirim pesan ke Digo dan Budi supaya mereka memperhatikan lagi take vokal saya ketika menyanyikan lagu sadis. Lalu saya bilang pendapat saya bahwa kayaknya saya tuh buruk sekali nyanyi lagu sadis itu. Tapi saya itu ya heran dengan jawaban Dido dan Budi. Enggak Bu, katanya, lagu itu bagus saja. Heran saya, kenapa ya? Apa kuping saya ini beda dengan kuping orang lain ya? Gitu. Saya merasa saya enggak begitu bagus nyanyi lagu itu. Cuma saya heran juga di sini ya, view-nya termasuk yang lumayan tinggi gitu. Jadi dari lagu sadis ini saya kemudian mendapatkan satu pelajaran bahwa apa yang kita rasakan belum tentu itu sama dengan ya pendengaran orang lain gitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin para sahabat sependapat dengan saya atau tidak ya. Saya ini hanya melihat dari view dan pendapat dari tim kreatif saya ya. Nah kemudian ini ya, yang saya sempat ulang-ulang take vokal itu adalah Mohon Ampun dan Lenggang Jakarta. Ya, Mohon Ampun itu lagu Vina Panduwinata ya. Nah lagu ini ya, menurut saya itu sulit. Ternyata menyanyi itu ya sahabat ya, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan level suara seperti yang kita biasa lakukan. Kadang-kadang kita harus mengambil dengan start yang berbeda gitu, sehingga suara yang kita ambil itu juga hasilnya berbeda. Cuman saya tuh nggak tahu ya kalau para sahabat menilainya bagaimana. Waktu take vokal pertama itu saya merasa cara menyanyikan saya itu feel-nya itu nggak dapat gitu, feel-nya nggak dapat. Ternyata lagu Mohon Ampun itu lagu yang sangat perasaan, deep banget ya, dalam. Jadi kalau umpamanya nyanyinya itu harus dengan nada sedih gitu, jadi harus sedih gitu. Jadi kalau umpamanya nggak sedih, nggak dapat feel-nya, lalu suara yang terdengar itu juga nggak pas gitu. Nah itu juga yang terjadi pada lagu Lenggang Jakarta. Lenggang Jakarta itu saya sampai 2 kali ambil vokalnya. Take vokal pertama saya batalkan ya, kita bongkar lagi karena apa, feel-nya juga nggak dapat. Nah ketika yang kedua kali saya ambil, kata Digo ya, Digo mengatakan, Bu, kalau cara nyanyinya seperti yang cara yang kedua ini, itu namanya gaya husky katanya. Jadi gaya ini itu banyak sekali desahnya, nafasnya boros sekali, sehingga ya terus terang aja saya itu capek sekali nyanyinya. Mungkin kalau sahabat dengar ya, sepertinya sepintasnya kayak biasa saja, tapi capek sekali itu, terus terang saja. Saya itu dalam hati juga, aduh, saya ini kalau nyanyi lagu ini live mungkin saya nggak mau gitu ya, karena tidak live aja, jadi saya bisa menahan wajah lelah saya. Kalau itu langsung ya sahabat ya, aduh, kalau mau mendapatkan seperti yang saya nyanyikan di video itu saya harus sekali
Mungkin karena saya belum piawai juga ya, ini kemampuan saya juga mungkin masih belum mencapai titik yang optimal gitu ya. Jadi saya sangat kecapean, lelah sekali, habis napas saya. Setiap tarikan satu kalimat lagu itu boros sekali nafasnya itu. Saya masih berpikir mungkin saya harus banyak belajar lagi untuk membawakan lagu-lagu dengan gaya-gaya yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya mau cerita tentang proses pembuatan videonya. Untuk take videonya biasanya kita ambil dari lingkungan rumah saya karena ini pandemi kan. Jadi kita ambil mana sudut yang paling pas, baik dari sisi cahaya. Kayaknya kan ini kan cahaya itu harus hati-hati juga dengan cahaya ya. Kan kita ini kan kamera ini kan macam-macam ya kualitinya. Jadi kondisi kualiti kamera yang kita miliki itu seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang lebih canggih lagi daripada saya sekarang ya, yang mungkin lebih tajam. Tapi kamera kita ini rupanya ada juga keterbatasannya. Jadi kalau umpamanya ruangan yang terlalu terbuka di malam hari, cahaya kita itu mempengaruhi kualitas gambar kita. Jadi lebih baik kita di ruangan yang lebih tertutup, sehingga cahayanya itu bisa lebih integrated gitu. Jadi hasil gambarnya pun jadinya lebih baik ya. Nah, untuk kayak tadi video ya, saya umpamanya ambil di sudut-sudut di lingkungan rumah saja, karena memang pandemi kan kemarin kita tidak bisa kemana-mana. Ya kadang bisa di kamar ya, karena ada di sudut-sudut beberapa kamar kita itu kita lihat cukup baik ya. Kemudian juga ada di ruang TV ya. Kemudian juga ada yang di taman di belakang. Nah, kemarin kita coba-coba ya untuk seperti Lenggang Jakarta ya, kita itu ambil videonya di luar. Nah, itu untuk yang pertama kali kami mengambil video dengan cara seperti itu. Terus terang ya sahabat ya, itu pengalaman yang ya banyak juga lucunya, nggak enaknya juga ada ya. Jadi ceritanya begini, contohnya ya, seperti Lenggang Jakarta itu kita videonya itu kan ambil di beberapa spot ya, beberapa tempat. Salah satunya itu adalah di Senayan ya, dekat GBK gitu, di lingkungan Senayan. Itu kita sebenarnya tuh dilarang ambil video di situ. Kita diizinkan tapi hanya sebentar. Jadi saya itu sambil take video, di samping saya itu di samping kameramen kita itu ada satpam. Saya kan sebenarnya nggak terlalu nyaman bergaya-gaya itu, karena kita agak kesulitan. Kita harus buru-buru, hanya sebentar sekali, ya nggak bisa berlama-lama, karena satpamnya di situ gelisah, dia liatin kita lagi ngapain. Saya sebenarnya juga agak heran ya, karena kan lingkungan itu kan bukan, setahu saya itu bukan milik swasta ya rasanya, itu kan milik Pemda DKI, rasanya setahu saya. Dan kemudian kita itu kan tidak mengganggu siapa-siapa, tidak merusak, tidak mengambil sesuatu, tidak membuang sesuatu ya yang membuat lingkungan menjadi tidak indah atau tidak baik gitu ya. Kita kan hanya ambil sebenarnya gambar gitu, tapi itu tidak boleh gitu ya oke lah ya, kita nggak tahu juga ya sebenarnya alasan dari satpam ini ya, dari pihak keamanan. Jadi kita akhirnya coba ambil videonya itu di lingkungan SCBD. Nah, di SCBD itu dekat Bursa Efek Jakarta. Di sana sebenarnya banyak juga satpam, tapi mereka tidak terlalu ambil pusing. Malah dia ikut nonton gitu ya, dari jauh gitu, kita dilihat gitu ya. Ya saya sih kalau ikut kata si Amel, kalau Amel mah mana mau ya ambil video seperti itu gitu ya. Narsis banget gitu ya, tapi ini demi konten kita melakukan apa saja.
Masya Allah ya. Jadi itu ya kan mengikuti saran-saran juga ini ya dari para sahabatnya. Ada juga yang beri saran langsung kepada saya supaya membuat variasi untuk videonya, kontennya itu supaya lebih berwarna, jangan hanya di lingkungan rumah saja, tapi mungkin di luar. Sebenarnya kita juga memikirkan itu, cuma kendalanya juga itu sebenarnya ya para sahabat. Jadi ternyata yang namanya ambil video itu ternyata ada larangan-larangannya juga. Aneh juga saya ya, kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak kenapa itu? Kan kita tidak mengganggu ya, entahlah ya, saya juga tidak mengerti ya. Jadi kita menyesuaikan juga. Nah kemudian kita juga ada ambil spot lain seperti di Gatot Subroto. Kami ambil untuk yang tadi masih tentang lagu Lenggang Jakarta, karena itu yang pertama kali ya saya berada di luar untuk ambil videonya. Kita ambil di ini Pusat Sejarah Angkatan Darat ya. Nah kalau di situ memang itu markas kita juga sebenarnya ya, Genta kan ada di sana. Jadi ketika kita take video ya tentaranya ikut nonton juga dari kejauhan gitu. Jadi ya cocok saja sih, jadi nggak ada masalah intinya ya. Mereka maklum, nggak cuman kita sebenarnya yang beraktivitas di lingkungan pusat sejarah itu, banyak tim-tim kita juga di sana. Intinya ya bikin kanal YouTube kalau untuk yang fokus bernyanyi itu ya itu tidak mudah sebenarnya ya. Banyak tahapan yang harus kita lakukan. Harapan saya apa yang saya sharing kepada para sahabat semua itu ya berguna ya. Jadi jangan berhenti untuk bereksplorasi terhadap kemampuan atau bakat yang terpendam dalam diri kita. Jadi terus semangat, terus berkarya, dan jangan segan-segan mencoba hal-hal yang baru yang kita miliki. Itu sih ya, itu saja ya informasi dari saya dan apa yang saya sharing kepada teman-teman. Semoga semuanya berguna buat para sahabat semua. Ciao.